Dalam surat An-Nisa ayat 13 menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tilka hududullah. Itu adalah hukum-hukum Allah, had-had Allah, batas-batas Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulah, siapa orang yang taat pada Allah dan Rasulnya, artinya adalah siapa orang yang taat pada hukum Allah. Dalam surat An-Nisa 11 dan 12 berkenaan dengan waris, yudkhilhu jannah, maka Allah akan masukkan ke dalam surga. Jadi jamaah, kalau kita mentaati hukum Allah, balasannya bukan cuma di dunia, tapi di akhirat. Itu yang lebih penting. Tapi sebaliknya dalam ayat 14-nya, wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan siapa orang yang bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, artinya adalah siapa orang yang tidak melaksanakan hukum Allah sesuai dengan Al-Quran tadi, maka Allah akan masukkan dia dalam neraka. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Kebutuhan duniawi memang tidak ada cukupnya kalau kita mengikuti nafsu. Tapi yang harus kita siapkan adalah apa yang kita bawa ke akhirat. Apa yang kita bawa dalam menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang yang muflis. Kan banyak ada hadis Nabi yang mengatakan, mawal muflis, siapa orang yang muflis? Sebenarnya orang muflis itu bukan berarti nggak punya harta, bukan. Itu orang di dunianya ibadah, tapi dosanya lebih besar daripada amal baiknya, itu muflis. Di akhirat nanti kita dihitung-hitung nggak ada saldonya, maka saldonya malah minus. Nah, itu namanya muflis. Saldo bukan harta yang kita bawa, bukan, tapi adalah amaliyah kita, ibadah kita, perbuatan kita di dunia ini dihitung di akhirat nanti. Nah itu, nah kita nggak mau kan jadi orang yang muflis. Muflis itu bahasa ekonominya bangkrut. Bangkrut ya, muflis itu bangkrut. Sekarang ini gara-gara Covid hampir semua ya, itu bangkrut. Ya. Semua udah mulai bangkrut. Bahkan sekarang yang beredar Giant aja akhir Juli sudah hilang. Padahal titelnya di mana-mana hilang. Maka kita sebagai muslim, artinya kita juga berpihak pada saudara kita sama muslim. Berpihak artinya kita juga harus bisa menghidupkan saudara-saudara kita yang muslim. Jangan sampai kita ini nggak peduli dengan saudara muslim. Ada warung tetangga yang muslim malah kita lewati saja, itu namanya nggak peduli. Nah jamaah yang dimati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kenyataan hidup di dunia ini, orang yang serakah dengan harta waris dan mengambil melebihi haknya, yang ada bukan berkah, yang ada bukan bertambah, tapi yang ada malah habis. Itu nggak usah nunggu di akhirat, nggak usah nunggu di alam kubur ya, nyata dalam kehidupan kita di dunia. Siapapun di antara kita yang ada di masyarakat ini, bahwa yang mengambil selain haknya atau melebihi haknya, yang ada malah habis. Itu yang ada. Bahwa saya dapat bagian 100 juta, tapi saya ngambil 150 juta. Itu akan merusak. Yang 50 itu akan merusak yang 100. Akhirnya 150 hancur semua. Padahal kalau kita mengambil yang 100 juta tadi, insya Allah barokah. Nah itu kenyataan yang ada. Mungkin bapak dan ibu yang dari kampung, yang punya kampung halaman, walaupun punya kampung nggak ada halamannya kan sekarang kan gitu kan, sehingga kalau pulang kampung sulit, lupa halaman berapa, nggak tahu. Perumahan-perumahan juga jarang ada halaman. Sekarang punya
tanah 60 meter bagaimana punya halaman kan gitu kan. Jadi sekarang nggak ada yang pulang kampung, nggak ada yang pulang kampung halaman. Nah ini Bapak dan Ibu ya, jadi kita lebih baik gitu tadi, sedikit tapi berkah daripada besar tapi merusak gitu. Harta ini memang godaan, harta itu memang hijau, harta itu memang manis. Tidak ada orang yang nggak ingin harta. Silakan punya harta, tapi dengan cara yang benar, dengan cara yang lurus, dengan cara yang halal. Dibolehkan kita punya harta. Kalau kita nggak punya harta, kita nggak bisa banyak berbuat kebaikan, dalam tanda kutip ya. Gitu. Jadi kita bisa menolong orang, kita bisa berbuat yang lain, gitu. Itu perlu dengan. Nah ini, itu tadi ya. Jadi mari kita tanamkan pada diri kita, kita punya azam pada diri kita bahwa saya tidak akan mengambil kecuali hak saya. Saya tidak akan berbuat sesuatu yang halal. Nah, ya. Maka dalam Islam itu kalau kita belajar mawaris ini, semua sudah diatur. Sampai anak dalam kandungan pun sudah ada caranya. Berarti nggak usah nunggu nanti kan gitu. Nah, nggak usah nanti nunggu lahir, tidak usah. Tapi bisa dibagi sebelum lahir. Ini adalah hal-hal yang kita kalau kita logikakan, jangan nunggu nanti kan. Jadi waris ini yang paling baik adalah segera dibagikan. Minimal adalah presentasinya itu udah jelas. Saya meninggal dunia, gitu. Yang ada sama istri dan 5 anak saya, langsung aja dibagi. Istri dapat 1/8, sisanya ke anak, gitu aja. Sehingga mengetahui siapa yang dapat, siapa yang tidak dapat. Kasus-kasus di masyarakat kita ini sampai ada yang keturunan ketiga itu belum dibagi. Suami istri nggak ada anak, udah nggak ada cucu, baru tanah ribut. Nah, kan lebih sulit untuk menelusuri harta kakeknya, nah, itu yang sulit. Dan selama ini siapa yang dolim, nah itu yang tidak tahu. Ya, jadi bapak-bapak sekalian, ya, silakan untuk segera saja. Memang ada pendapat mengatakan selama semuanya itu rela, ya tidak masalah gitu. Rela. Tapi rela itu siapa yang bisa mengukur? Rela itu kan ada yang rela kepaksa, ada rela nggak berani. Karena ada yang lebih kuat di situ. Oh, ada anak laki-laki yang kuat, nggak usah, gitu kan? Yang lain padahal butuh. Nah gitu kan, itu kan bahasa masyarakat kita orang Indonesia itu kan nggak jujurnya begitu. Ya. Butuh tapi pura-pura tidak butuh. Itu yang ada di masyarakat kita. Itu jamaah yang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ketika keluarga kita ada meninggal, memang di sini juga apa ya? Yang kita dulukan adalah hablum minallahnya. Apa hablum minallah? Itu bagian mereka ini kudu jelas itu aja. Walaupun nanti hablum minannasnya bisa keduanya. Jadi ketika ada keluarga kita yang meninggal dunia, nah kita urus, kita hitung bagaimana menurut Al-Quran, bagaimana menurut Islam. Oh ini dapat segini, ini jelas. Siapa yang mendapatkan? Ini jelas. Ya, itu yang terjadi. Banyak kasus itu begini yang membingungkan itu. Yang membingungkan adalah ketika suami meninggal belum dibagi, istri meninggal kadang-kadang baru dibagi. Kalau antara suami istri ahli warisnya itu juga nggak masalah sebetulnya, tidak terlalu masalah, dengan catatan istri tadi amanah dan anak-anaknya juga amanah, kan? Masalah. Nah, gitu. Tapi yang sering nggak ngerti di masyarakat kita adalah suami meninggal
belum dibagi, kemudian anak meninggal, kan gitu, kan bisa terjadi. Belum lama ini bapaknya meninggal, 3 hari kemudian anaknya meninggal, kan pasti belum dibagi. Tuh, baginya 3 tahun kemudian, 5 tahun kemudian. Ada yang menganggap kan anaknya sudah meninggal, kan gitu. Padahal ukuran seseorang itu dapat warisan adalah ketika suami itu meninggal, siapa yang masih hidup, itu Pak ukurannya. Bukan ketika membagi, gitu loh. Siapa yang dapat? Ketika saya meninggal, ahli waris saya yang masih hidup siapa? Itu yang mendapat. Walaupun mama saya meninggal, seminggu kemudian anak saya meninggal, dibagi warisnya sebulan yang akan datang. Nih, anak saya yang meninggal belakangan itu dianggap masih hidup hitungannya.